Teman, di sini kami akan membuat podcast tentang perjalanan hidup seorang Raden Ayu Adipati Kartini. Menurut kalian nih, apa sih yang kalian ketahui tentang Raden Ayu Adipati Kartini? Raden Ayu Adipati Kartini Djajodiningrat atau disebut dengan gelarnya sebelum menikah yaitu Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Hindia Belanda. Ia merupakan anak dari bangsawan. Dia anak dari putri Raden Adipati Aryo Sosrodiningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Ia merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudaranya, kandung dan tiri itu, dia merupakan anak perempuan yang paling tertua. Berbeda dengan anak pribumi pada saat itu, Kartini memiliki kesempatan untuk bersekolah di Els. Els itu merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di Els, Kartini tuh belajar bahasa Belanda. Tapi sayangnya Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun karena dia sudah memasuki masa pingitan. Pada saat itu, terdapat tradisi Jawa yang dikhususkan untuk wanita dipingit dan untuk tinggal di rumah. Dan yang perlu kalian ketahui juga, karena Raden Ayu Adipati Kartini ini bersekolah di IELTS, sehingga dia memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Belanda. Dia mampu menulis dan membaca bahasa Belanda, sehingga ia setelah dipingit, dia mencoba belajar menulis dan mengirim surat kepada teman-temannya yang orang Belanda. Salah satu temannya yaitu bernama Rosa Aben Domen. Apa sih yang kalian ketahui tentang gerakan atau organisasi yang didirikan oleh R.A. Kartini? Yang saya ketahui yaitu R.A. Kartini adalah sosok perempuan pertama yang memprakarsai perkumpulan perempuan dan memajukan perempuan Indonesia. Ia juga mendirikan sekolah kecil yang mengajarkan tentang baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Hasil gerakan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, mendapatkan hasil yang sangat baik. Beberapa contohnya yaitu mendirikan sekolah perempuan, organisasi perempuan, dan juga yang paling penting memajukan pendidikan perempuan di Indonesia. Dan juga pada masa itu kehidupan sosial perempuan berubah, contohnya dalam hal politik. Pada masa itu perempuan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam memilih DPR. Dan juga pada tahun 1912 muncullah organisasi perempuan pertama yang bernama Putri Mardika. Putri Mardika bertujuan untuk membimbing seorang perempuan untuk berfokus pada pendidikan dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia pada masa itu. Apa saja sih pemikiran-pemikiran R.A. Kartini yang kalian ketahui? Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikiran tentang kondisi sosial pada saat itu, terutama kondisi perempuan pribumi yang berisi tentang keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya yang ada di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Pada surat-surat Kartini juga, ia menuliskan harapannya untuk mendapatkan pertolongan dari luar. Pada perkenalannya dengan Stella, ia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa yang diakibatkan oleh pengkunaan adat, seperti tidak bisa bebas untuk duduk di kursi sekolah, harus siap dipingit, dinikahkan oleh laki-laki yang tidak dikenal, dan harus bersedia untuk dimadu. Surat-surat Kartini juga banyak merupakan kendala-kendala yang harus dihadapi untuk mencapai cita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Dalam surat ayahnya dalam surat tersebut
disebutkan mengasihi begitu mengasihi Kartini. Ia akhirnya disebutkan memberi izin Kartini untuk mengajar di sekolah Betawi. Meski sebelumnya ia tidak diizinkan untuk melanjutkan studi di Belanda. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan tentang Raden Ayu Kartini melalui podcast ini. Mohon maaf ada kesalahan kata dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Bye bye. Bye.